Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Creatives. Di video kali ini masih seputar tutorial ya. Nah, di hadapan saya ini ada Yamaha Vision Old ya. Kendalanya tidak bisa di starter. Mungkin dari teman-teman ada yang punya kendala seperti saya ini. Mari kita ulas satu persatu. Oke, langsung aja kita coba dulu ya. Kita on-kan dulu kontaknya, terus kita pencet tombol starternya seperti ini. Nah, di sini nggak ada nyala sama sekali ya. Terus kemudian untuk klaksonnya banter banget ya, urek klaksonnya. Di sini saat aku pencet tombol starter ya, di bendiknya sendiri tidak ada bunyi ya. Biasanya kan kalau normal bunyi cetik-cetik gitu ya. Oke, sebelum ke pengecekan di motornya ya, mungkin saya akan jelaskan dulu dengan gambar supaya teman-teman terutama yang masih awam ya mudah untuk memahaminya. Jadi di dalam sistem kelistrikan itu ya, terutama di wiring starter motor Vision, di sini ada 5 komponen utama ya, yaitu komponen yang pertama ya ada dinamonya sendiri ya, dinamo. Kemudian ada relay ya, gambar relay atau bendik starter. Nah, di relay sendiri ada 4 kaki ya, nanti saya jelasin secara detailnya. Kemudian ada kunci kontak kemudian ada tombol starter. Yang terakhir ada aki ya, volt. Nah, di sini di dinamo sendiri ini sistemnya DC ya. Jadi untuk menyalakan dinamo sendiri kita membutuhkan baterai ya, yaitu pakai aki 12 volt. Nah, kemudian untuk menyalakan ini ya, ini tidak langsung dari aki ke dinamo ya, tapi lewat relay dulu baru ke dinamo. Nah, wiringnya seperti apa? Jadi seperti ini ya, dari plusnya aki diambil menuju ke kontak utama bendik, kemudian disalurkan ke dinamo. Untuk negatifnya dari dinamo bisa ke bodi ataupun ke akinya ya. Nah, untuk bendik sendiri ini ya, atau relay starter ini bekerja sebagai saklar elektromagnetik ya, yang menghubungkan arus besar dari aki ke motor starter ya, atau dinamo. Cara kerjanya, saat tombol starter ini ditekan, arus kecil mengaktifkan kumparan di dalam bendik ini ya. Jadi di dalam bendik ini ada kumparan yang menciptakan medan magnet yang kemudian menarik kontak utama untuk menyambungkan daya ke dinamo starter, yaitu kontak utamanya ini ya. Jadi di sini ketika relay masih mati, kedua ini tidak akan tersambung ya. Jadi kedua ini diatur sama kumparan yang ada di dalam sini. Ketika dua inputan ini dialiri
tegangan yang rendah ya. Nah, untuk pemantiknya sendiri ini diambil dari outputan kunci kontak ya. Nah, seperti ini kunci kontak ini diambil dari aki. Kemudian untuk negatifnya dikontrol lewat tombol starter. Ini negatif ya, yang ini positif. Nah, untuk yang negatifnya ini dikontrol dari tombol starter ini. Nah, seperti ini ya. Ini dari negatif aki. Nah, wiringnya secara dasarnya seperti ini ya. Jadi untuk mengaktifkan dinamo ini sendiri kita membutuhkan baterai, yaitu dari aki. Kemudian dari supply aki tidak langsung disalurkan ke dinamo, tetapi melalui relay. Nah, fungsinya relay ini sendiri ini bekerja saat tombol starter ini kita tekan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, arus yang dari kunci kontak ketika kontak di on kan ya, ini akan standby di relay ini. Kemudian untuk negatifnya didapat dari ketika kita memencet tombol starter ini. Kita pencet akan menyambung ya. Kemudian mengaliri arus listrik di relay ini sehingga kumparan yang ada di dalam ini aktif. Jadi ini tersambung ya, yang supply langsung dari aki ini tersambung, kemudian menghubungkan ke dinamo, jadi dinamo nyala. Nah, yang terjadi di motor Vixion tadi ya, ketika aku pencet tombol starter ini, di sini tidak ada tanda-tanda dinamo hidup ataupun relaynya pun ini ya, tidak ada bunyi atau cetek-cetek ya. Saya rasa kita bisa mengecek di supply power dari relaynya ini sendiri, kedua ini. Nah, ini untuk kabel yang positif ya, yang dari outputan kontak ini warnanya coklat. Kemudian yang negatifnya ini warnanya biru strip hitam ya, atau groundingnya ini ya. Nah, kita nanti bisa cek di sini apakah ada arusnya atau enggak. Oke, kita langsung ke motornya aja ya. Oke, ini untuk bandingnya ya teman-teman di motor Vixion. Nah, ini untuk yang kabel warna merah ini langsung dari plusnya aki ya, kemudian merah yang satunya lagi ini langsung ke motor starter. Nah, dikontrol sama dua kabel ini, yang dari kontak sama dari tombol starter. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan ya, pertama kita akan mengecek voltase akinya. Di sini aku menggunakan multitester ya. Pertama kita arahkan selektor ke posisi voltase DC ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa hubungkan untuk probe yang warna merah ini ke positif aki ya teman-teman. Kemudian yang probe warna hitam bisa ke negatifnya aki. Nah, di sini di layar multitester saya menunjukkan 12,6 volt ya untuk voltase akinya sendiri. Nah, ini dalam posisi motor mati ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek bendik ya. Jadi inputan dari aki ke bendik. Nah, teman-teman bisa hubungkan probe warna merah ke kabel merah yang gede, kemudian probe warna hitam bisa ke bodi motor atau aki. Nah, di sini menunjukkan 12,6 volt ya. Jadi
inputan ke bendik itu aman ya teman-teman, tidak ada masalah. Kemudian kita bisa cek outputannya yang dari bendik ke motor ya teman-teman. Bisa hubungkan kabel warna merah ke kabel output bendik, kemudian hitamnya bisa ke negatif aki ataupun bodi motor, kemudian kontak di on kan, lalu dipencet tombol starter. Nah di sini tidak ada tegangannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya langsung kita cek power yang nyampe ke bendik ya, yaitu yang dari tombol starter dan dari kunci kontak. Oke, teman-teman bisa arahkan probe warna merah ke kabel warna coklat ya, kemudian untuk probe warna hitamnya bisa ke negatif aki ya teman-teman. Nah di sini terbaca 12,11 volt ya untuk tegangannya, jadi bisa dipastikan supply yang dari kontak ketika kontak di on kan sampai ya ke supply ke bendik, yaitu di kabel warna coklat. Kemudian langsung saja kita tes kabel yang dari tombol starter ya, yaitu kabel biru strap hitam. Nah probe warna hitam bisa dicolokkan ke kabel warna biru strap hitam, kemudian probe yang warna merah bisa ke positifnya aki ya. Nah kemudian kontaknya kita on kan, lalu pencet tombol starter. Nah di sini untuk tegangannya nih ya tidak ada ya teman-teman, jadi bisa dipastikan yang bermasalah di tombol starternya. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita buka untuk holder yang ada tombol starternya itu. Nah penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita coba jumper dulu, kita on kan untuk kunci kontaknya, kemudian kita bisa jumper menggunakan obeng seperti ini ya, lalu kita sambungkan. Nah ini ketika di jumper mau ya teman-teman, jadi kemungkinan cuma kotor di holdernya aja. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa bersihkan dulu ya untuk holder kanan ini. Teman-teman bisa gunakan cleaner, kemudian teman-teman siapkan amplas seperti ini ya. Teman-teman potong aja terus dilipat jadi dua seperti ini. Nah di dalam holder ini ada spring ya yang terkoneksi ke tombol starter itu. Nah teman-teman bisa selipkan amplasnya ini ke sela-sela springnya itu seperti ini. Nah kemudian teman-teman nanti bisa tarik biar karat-karat yang di spring itu bisa bersih ya. Teman-teman ulangin terus seperti itu sampai di springnya itu benar-benar bersih, karena kalau ada karat itu jadi menghambat konduktivitas atau menghambat penghantaran listrik ya. Nah, teman-teman cukup ulangin seperti itu sampai benar-benar bersih, kemudian bisa dicoba untuk tombol starternya. Oke kita coba. Nah ini mau ya teman-teman, kita matikan, kita nyalakan lagi. Oke nyala ya teman-teman. Nah jadi benar ya, permasalahannya ada di tombol starternya. Oke ya, kemudian kita tinggal pasang kembali holdernya. Baik, mungkin video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila video ini bermanfaat dan teman-teman suka dengan video-video tutorial seperti ini ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.